Selamat datang kembali di Bible & Co, di mana kita bisa mendapatkan seteguk kopi, seteguk firman, dan jangan lupa ambil snacknya. Oke, hari ini kita punya narasumber yang spesial yang saya dengar sudah jadi idola para peserta di Bible & Co. Mari kita sambut Bapak Sucipto Kusno. Selamat pagi Pak Cipto. Selamat datang kembali di Bible & Co. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak? Kabarnya baik. Mobilnya aman? Bagaimana? Mobilnya aman Pak? Aman. Aman ya? Iya. Yang batch kemarin kan ada yang nanya parkir di mana? Aman ya Pak? Aman. Jadi hari ini naik mobil ya Pak? Nggak naik ojek online? Oke, hari ini kita punya tema yang spesial Pak Cipto. Judulnya Menang Atas Godaan. Kenapa saya bilang spesial? Karena menurut saya semua wanita hampir setiap hari mengalami yang namanya godaan. Seperti kita tahu juga ya, dosa pertama yang ada itu karena wanita jatuh dalam godaan. Oh, wanita jatuh dulu ya? Wanita yang jatuh duluan dan karena godaan. Nah, selain itu juga Tuhan Yesus sendiri juga mengalami godaan. Tapi bedanya Tuhan Yesus menang ya Pak. Nah, gimana menurut Pak Cipto tentang godaan ini Pak? Sebelum saya jawab, saya malah mau tanya ini sama Mili. Oh, mau nanya. Kira-kira kalau bagi wanita tuh 3 godaan terbesar itu apa ya? Kalau Pak Cipto tanya 3, bagi saya kurang karena banyak sekali. Oh, banyak sekali. Oke, kita sebutkan 3 dulu aja dah. Menurut saya godaan terbesar wanita itu mode, penampilan, kemudian apalagi ya Pak, apalagi ada yang punya jawaban, mungkin bantu saya jawab. Godaan wanita, godaan kita. Apa nggak dengar? Ada yang angkat tangan mungkin? Shopping. Oh, shopping, benar Pak, shopping. Menurut saya sih karena itu ya Pak, ada istilah FOMO, fear of missing out. Okay. Kalau nggak ngikuti zaman kayaknya kuno gitu, nggak bisa masuk ke grup sosialita tertentu gitu Pak. Terus apalagi godaan wanita? Nah, drakor Pak, drakor. Jadi 3 hal, apakah mewakili ya, penampilan itu nomor 1, kedua harus shopping, yang ketiga punya me time nonton drakor gitu ya. Oke. Jadi kalau saya ditanya tentang cobaan atau godaan, apa itu cobaan atau godaan? Kalau dalam bahasa saya, cobaan atau godaan itu sesuatu yang kita pengen tapi kita tahu nggak boleh. Kalau boleh sudah bukan cobaan. Tapi karena kita tahu nggak boleh, kita itu merasa tergoda atau tercobai untuk memiliki. Sebagian dari kita mungkin hari ini datang sudah menyiapkan pertanyaan. Tahu yang dimaui nggak boleh, tapi nanti pasti tanya bagaimana caranya untuk tetap mendapatkan dan tidak jatuh dalam dosa. Ya kan? Jadi kita ini semua sudah tahu sebetulnya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kenapa saya katakan cobaan itu selalu sesuatu yang kita pengen tapi nggak boleh? Karena sebenarnya hidup kita ini sebetulnya kalau saudara lihat sekeliling ini, hidup ini harusnya sudah lebih dari cukup. Tapi ya tetap aja di dalam hati itu ada sesuatu yang kurang. Tadi Mili cerita tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu kan diciptakan di taman yang paling bagus gitu ya. Buahnya paling lengkap. Pasti kualitasnya nomor 1. Tuhan bilang semuanya boleh, semuanya boleh. Cuma 1 yang enggak boleh. Berapa yang enggak boleh saudara? 1 aja yang enggak boleh. Tapi justru 1 ini yang jadi menarik karena enggak boleh. Kalau dikasih tahu semuanya boleh, kemungkinan buah itu jadi enggak menarik. Jadi cobaan itu sebenarnya kita tahu enggak boleh, tapi kita pengen gitu ya. Nah Pak Cipto, kalau misalnya kita tidak tergoda, kita tidak melakukan godaan, tapi kita menikmati godaan. Misalnya Pak Cipto ya,
kita nggak ikut gosip, tapi kita dengerin gosip. Boleh nggak Pak Cipto? Misalnya tadi shopping ya, kita nggak shopping, tapi kita searching-searching, lihat-lihat aja gitu. Oke, boleh nggak? Dulu kalau cuma searching terus sampai malam tetap searching, ya nggak apa-apa ya saudara ya. Masalahnya biasanya sebelum malam sudah di check out, biasanya kan gitu. Problemnya kan di sana, kan gitu saudara ya. Ditanya, boleh nggak kita duduk menggosip tapi kita nggak ikut, cuma mendengarkan. Nah, menurut ibu-ibu boleh nggak? Siapa yang bilang boleh? Coba angkat tangan. Nah, siapa yang bilang sebetulnya nggak boleh Pak? Tapi kok yo enak, ayo coba angkat tangan. Nah, kan gitu ya. Jadi sebenarnya cobaan itu kita tahu nggak baik, tapi kok yo enak kan gitu. Kalau nggak enak, nggak menjadi cobaan. Ya, kalau saudara lihat sesuatu terus makanan itu nggak menarik, makanan itu sudah agak-agak lama di meja, nggak ada yang mau, saudara pernah tertarik untuk makan? Nggak pernah kan? Kenapa? Karena sudah tidak tertarik sama sekali. Tapi kalau ada makanan tampilannya enak, cuma ada satu yang mau makan orang banyak, saudara jadi kepingin enggak? Pasti kepingin. Saudara tahu dulu kan pasti pernah SMA semua kan ya? Kalau di kelas kan enggak boleh makan. Tapi curi-curi itu enak apa enggak saudara? Nah enak. Makanan yang di luar kelas enggak enak, begitu dalam kelas kelihatannya jadi lebih enak. Itulah cobaan saudara. Kita tahu enggak boleh, tapi kok yo enak gitu ya. Jadi kalau enggak dimakan itu rasanya gimana? Kita tahu kalau menggosip itu enggak baik, tapi kok yo enak ya, rame, gosip, enggak gosip itu enggak sip kan gitu ya. Jadi kita ikut menggosip. Awalnya sih mendengarkan, lama-lama ya nimbrung sedikit-sedikit kan gitu. Saya pernah dengar satu cerita ini saudara ya. Ini pas lagi musim-musim lebaran gitu ya. Jadi kalau lebaran kan di rumahnya orang-orang itu banyak punya makanan-makanan snack gitu banyak. Ya. Jadi ada satu orang ini bertamu ke rumah temennya. Ketika dia pergi, temennya bilang gini, saya masih mandi, tolong ditunggu di ruang tamu, hidangan di sana di meja, boleh semuanya dimakan. Jadi dia duduk, dia lihat, wah ada macam-macam sus kering dan lain sebagainya. Tapi dia nggak tertarik yang ada di meja, dia lihat di sudut ruangan itu, di meja kecil itu, ada kacang mente, saudara. Ah, itu favoritnya dia. Jadi dia lihat-lihat, semua makanan ini kok nggak menarik kecuali kacang tadi menarik. Jadi akhirnya dia memberanikan diri ambil botol itu, dia buka, dia mulai makan kacangnya. Awalnya dia merasa, wih nggak boleh banyak-banyak nanti kan nggak enak gitu ya. Tapi karena dia merasa kacang mentenya spesial, dia makan terus saudara. Dia makan terus, nggak terasa hampir habis satu botol. Ketika hampir habis, omanya temennya itu keluar, menyapa dia, sik ya, temennya masih mandi tunggu sebentar. Iya, terus omanya lihat ke pojok, dia lihat toplesnya sudah kosong. Terus omanya itu terkejut melihat toples yang kosong tadi. Tapi anak ini langsung sadar bahwa Oma tadi memperhatikan botol yang kosong tadi. Terus dia bilang, sorry ya Oma ya, itu mente saya yang makan, dia bilang begitu. Omanya wajahnya itu agak sedikit bingung mau jawab apa. Terus dia bilang, ini punyanya Oma dah, punyanya Oma ini kacangnya, sorry tak habisin, dia bilang gitu. Omanya bilang begini, enggak apa-apa sih sebetulnya ya, cucu-cucu itu datang selalu bawa Silver Queen. Tapi Oma enggak bisa makan kacangnya, jadi cuma tak makan coklatnya. Yang tidak tahu tanya yang ketawa, kenapa kok ketawa gitu ya. Jadi Oma tadi makan Silver Queen, kacangnya dikeluarkan ditaruh di toples. Itu tapi saya temennya. Yakin yang makan coklat tadi pasti bertobat. Yang makan bertobat. Yang makan kacangnya iya. Pasti bertobat. Iya, itulah cobaan saudara. Cobaan itu selalu kelihatannya enak, setelah di akhir baru kerasa enggak enaknya saudara. Kayak yang tadi setelah makan dia punya mente sudah satu botol, baru dia sadar bahwa mente tadi hasil kerja keras Oma tadi ngelamuti coklatnya. Itulah cobaan. Oke. Ya. Kok Cip, Pak Cipto, saya mau nanya. Kalau di buku ini disebutkan 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, masalahnya kenapa kok seringkali
manusia itu kalah terhadap godaan. Padahal dikatakan tidak melebihi kekuatan. Apakah manusia itu seringkali tidak sadar kekuatannya seberapa? Atau tidak mau pakai kekuatannya atau gimana Pak Cipto? Menurut ibu-ibu kenapa ya? Kok kita ini jatuh dalam cobaan ya? Ayo kira-kira kenapa? Apakah karena kita ini tidak kuat? Apakah karena kita ini tahu tapi sik pengen? Kira-kira kenapa kok orang jatuh dalam cobaan? Ayo kira-kira kenapa? Ada yang punya jawaban, bantu jawab. Mau menjawab ya? Oh enggak, oh bukan ya. Ada yang mau bantu jawab, kenapa kok kita jatuh gitu ya? Kalau saya memakai kata jatuh itu sebetulnya enggak tepat gitu ya. Jatuh dalam cobaan, jadi kayak orang itu kepleset, enggak sengaja. Kalau jatuh itu enggak sengaja gitu iya. Ya Pak Cipto. Padahal kalau kita mau jujur, cobaan itu bukan kita jatuh, kita milih cuma ya pelan-pelan akhirnya dirasa enak terus kita teruskan. Jadi sebenarnya nggak ada yang kata jatuh itu nggak ada. Kan nggak ada orang tiba-tiba ke mall jatuh kepreset tiba-tiba kartunya kegesek, bajunya terbeli kan nggak ada ya. Jadi kita lihat-lihat, wah rasanya kok bagus dan lain sebagainya. Terus kita tahu, oh nggak boleh beli nih ya, sudah lewati batas bulan ini gitu ya. Tapi kita lihat-lihat, bilang, Mbak boleh nggak tak coba? Oh ya pasti mbaknya bilang dicoba aja, dicoba. Setelah dicoba kelihatan bagus. Terus kita bilang, ya wis nggak apa-apa wis, saya bulan ini harusnya nggak boleh, tak beli lagi, nanti bulan depan saya nggak beli. Ternyata bulan depan ada sale lagi, jadi ya terpaksa beli lagi. Tapi kan nggak sesuatu yang kita jatuh gitu ya, tapi itu kan sesuatu yang kita pilih. Jatuh dalam pencobaan itu bukan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, tapi sebenarnya kita itu tahu, tapi ya kita pelan-pelan mengalah dan akhirnya melakukan apa yang setelah itu kita rasa, aduh kenapa kok tadi gitu lagi ya, kenapa kok tadi tak lakukan lagi ya, kenapa? Ya karena kita akhirnya menjadi mekanismenya itu awalnya oke, kita mulai kompromi dan akhirnya kita jatuh. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan Pak Cipto bahwa kita itu bisa kalah terhadap godaan karena kita itu awalnya nyoba-nyoba sedikit-sedikit gitu ya Pak Cipto. Kasih apa ya namanya, toleransi gitu ya, sedikit-sedikit, lama-lama loh kok saya sudah jatuh dalam godaan gitu ya. Tidak ada godaan yang tidak sengaja. Ya, seperti tadi usulannya Mili, ya. Boleh enggak saya duduk sama orang-orang yang menggosip, tapi saya enggak ikut gosip, cuma mendengarkan saja. Boleh enggak saya ini keliling-keliling di mall, nyoba-nyobai baju, tapi saya pasti enggak beli, kan gitu ya. Itu sebenarnya kan ya mempersulit diri sendiri lah gitu ya. Sebenarnya kita tahu apa yang akan terjadi, tapi kita mungkin kadang memberitahu diri kita sendiri nggak apa-apa kok, kita pasti bisa, sampai akhirnya kita melakukan apa yang mungkin akhirnya kita sesali, kenapa kok tadi saya lakukan itu. Nah kalau gitu, kalau godaan itu datang Pak Cipto, sebaiknya kita itu bagaimana? Kalau di Alkitab, kalau kisahnya Yusuf, dia lari dari istrinya Potifar. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia mengucapkan firman kebenaran kepada iblis yang menggoda. Harusnya kalau ada godaan itu kita lari atau godaan itu bisa ditengking, Pak? Kalau kita lihat ceritanya Tuhan Yesus kan sama Tuhan Yesus langsung ditengking gitu ya, dikutipkan ayat, itu kan Tuhan Yesus. Kalau Yusuf kan dia lari dari istrinya Potifar, kita ini agak sedikit berbeda, kita lari menuju istrinya Potifar kan gitu ya. Nah, itu kadang yang salah di sana, saudara. Kita tahu nggak boleh, Yusuf pinter, dia lari. Tapi seringkali kita ini tidak mau lari, kita juga tidak ditengking, tapi kita berusaha nikmati. Kenapa orang itu selalu jatuh menurut saudara? Kalau menurut saya, kita itu punya satu hal, kita rasa kita ini kurang. Kita ini nggak cukup. Jadi harus punya ekstra sesuatu baru rasanya bisa cukup. Kenapa saya katakan demikian? Dikatakan orang itu jatuh dalam cobaan karena 3 hal. Bilangnya karena
keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu di dalam setiap kita, tidak peduli kita masih baru, kita sudah lama, wanita atau pria, apapun jabatan kita di gereja, setiap orang itu bisa tercobai di sana. Kita merasa kurang, jadi kita pengen sesuatu yang kita nggak punya. Kalau sudah punya, nggak menarik. Dulu saya waktu kecil, rumah saya itu di tetangga saya itu punya pohon jeruk pecel, saudara. Pohon jeruk pecelnya itu buahnya banyak sekali, dan salahnya tetangga saya, pohon jeruk pecelnya itu tumbuhnya begitu subur, sebagian dari pohon itu ada di rumah saya, saudara. Salahnya siapa? Salahnya saya atau salahnya dia? Kan salahnya dia kan gitu ya. Kok nggak dirawat, nggak di-pruning, kok dibiarkan ke tempat saya. Jadi saya itu ngambil jeruk pecel itu. Rasanya kok ya seru kan gitu ya. Karena buahnya besar-besar, bagus. Meskipun saya nggak suka jeruk pecelnya, tapi nyurinya suka, saudara. Karena merasa saya nggak punya, dia punya. Bukan hanya jeruk pecel, orang ini kurang hati-hati dalam menanam, dia juga punya namanya jambu biji, jambu keluduk itu, saudara. Nah itu juga tumbuh menuju rumah saya. Salah ini orangnya, kenapa kok buahnya dibiarkan ke rumah saya? Saya bukan termasuk orang yang suka makan jambu biji, tapi kalau ngambil-ngambil punyanya kok yo enak kan gitu ya. Jadi ya saya Gak ikut nanem soalnya Pak Cipto, gak ikut nanem. Gak ikut nanem, ya, ya jadi terus lebih tetangganya enak. salah, Betul. dibiarkan ke rumah saya. Tapi intinya itu selalu itu kita pengen yang kita nggak punya. Yang kita sudah punya itu kehilangan daya tarik. Ayo coba dipikirin ya. Yang kita sudah punya itu biasanya sudah kehilangan daya tarik, terus kita lihat orang lain punya, kita jadi tertarik. Ayo, ini kan mama-mama semua ya. Siapa yang di sini punya tas kurang dari 5? Coba angkat tangan. Wah, hanya ada 1 ya. Hebat ya Pak Cipto. Dari gereja mana ini ya? Dari gereja mana? Saudara, kalau saudara pergi mall, saudara kan sudah punya lebih dari 5. Sudah tidak pernah tertarik dengan tas lagi? Masih tertarik nggak? Masih Pak Cipto. Masih ya. Loh, aku punya sing kuning, sing coklat aku belum punya. Setelah beli yang coklat terus ngomong gini, tapi sepatu coklatku sudah lama, rasanya perlu beli sepatu coklat yang baru. Intinya ada rasa kurang di dalam diri kita semuanya. Kita pengen lebih, kita pengen lebih. Apa yang kita belum punya atau apa yang kita dilarang, itu membuat kita jadi kepengen punya. Betul, saudara ya? Betul, Pak. Kalau sudah punya tidak tertarik kan gitu ya. Sudah punya kok. Cari yang belum punya. Jadi bisa diatasi dengan containment ya Pak Cipto? Bisa. Rasa cukup itu ya? Bisa, itu yang Harus susah. punya memang rasa ya. cukup gitu ya? Iya. Pengendalian diri berarti ya Pak Iya. Cipto? Kemudian? Tapi kalau misalnya semua punya rasa cukup, rasanya mall tutup semua. Betul. Nah Pak Cipto, itu tadi kalau godaan yang pingin orang lain punya gitu ya Pak Cipto. Nah kalau ada kasus godaan itu yang kelihatannya baik gitu. Ini dari saya sempat nanya-nanya ke teman-teman saya ya tentang godaan-godaan, mereka cerita apa gitu. Nah salah satu teman saya itu punya kasus seperti ini Pak Cipto. Dia itu tergoda untuk beres-beres rumah sekalian gitu Pak Cipto. Jadi sekalian bersih semua diberesin gitu. Tapi ternyata hal itu makan waktunya dia sangat banyak dan akhirnya dia mengalami burnout, kemudian ada hal-hal lain yang jadi nggak terselesaikan gitu Pak Cipto. Itu gimana Pak Cipto? Kalau godaannya kan itu baik gitu, godaan yang melakukan kebaikan, bersih-bersih rumah sampai rapi semua, bersih semua gitu Pak Cipto. Saya ini sebetulnya mau ngomong tadi enggak jadi, karena dengar orangnya sekarang burnout. Kalau enggak sebetulnya mau tak kasih alamat saya. Suruh datang ya Pak Cipto. Untuk bantu bersih-bersih. Masalah burnout, waktunya habis, itu kan masalah membagi waktu. Jadi saya enggak tahu apa namanya, karena dia hobinya bersih-bersih sehingga waktunya habis.
Ya kalau saya kebetulan kenal, ya satu tadi tak kasih alamat saya, kedua atau tak suruh buka biro bersih-bersih aja. Jadi Sekalian ya Pak. digunakan waktunya hanya di jam kerja sehingga dia bisa menggunakan sisa waktunya untuk yang urusan yang lebih penting. Karena masalah keinginan itu kan saya melihat sesuatu yang agak sedikit jarang ya. Orang tergoda untuk bersih-bersih itu jarang ada kan gitu ya. Tapi kalau memang ada ya mungkin bisa dibantu untuk mengaturkan schedule-nya supaya bisa lebih baik. Mana Manajemen schedule waktu ya? Sebentar. Oh ini ada Miss Schedule bisa membantu untuk scheduling Siapa Pak? yang lagi berulang tahun. Oh, Esther. Ibu Esther ada orang minta dibantu dibikinkan schedule karena dia menghabiskan waktunya hanya untuk bersih-bersih. Jadi itu juga nggak baik ya Pak, kalau hal yang kelihatannya baik untuk kebaikan tapi ternyata belakangnya itu burnout merugikan, itu juga nggak baik ya Pak. Jadi harus ada time management itu tadi ya. Ya seperti orang suka masak gitu ya. Kalau dia saking sukanya masak dari pagi sampai malam dia masak terus, harusnya masak itu baik. Tapi akhirnya anaknya nggak ada yang urusin, suaminya nggak ada yang urusin, ya kan sia-sia apa yang dia lakukan yang seharusnya baik kan sia-sia. Jadi ya dia harus mengatur supaya apa yang dia lakukan itu memberikan nilai tambah bagi keluarga, bukan malah membuat keluarga itu jadi mungkin dalam tanda kutip tidak terurus karena apa yang baik yang dia lakukan. Oke. Pak Cipto, kita di sini juga punya satu teman yang mau memberikan kesaksiannya di mana dia bisa menang atas godaan. Saya panggil Christine untuk maju ke depan. Ini luar biasa sekali kalau Christine mau membagikan pengalamannya, karena saya tahu ini enggak semua mau dan berani gitu. Jadi Christine hari ini akan membagikan pengalamannya. Kesaksiannya berkaitan dengan pornografi. Halo Christine. Ya, halo. Terima kasih sudah mau memberikan kesaksian buat kita semua. Bisa diceritakan Christine bagaimana awal mulanya Christine berkenalan dengan pornografi? Saya mengenal pornografi itu sejak anak-anak ya, karena lingkungan asal usul dan masyarakat tempat tinggal saya yang saya tinggal dari kecil dan dibesarkan langsung dan tidak langsung itu memaparkan dan mempraktekannya. Jadi kalau bisa dibilang saya itu dewasa sebelum usia. Oke, terus apa yang Christine rasakan, efek apa gitu dari pornografi itu dalam kehidupan Christine? Ketika masa remaja yang pasti saya jadi orang yang gak percaya diri ya, karena saya nggak suka berteman dengan teman-teman wanita karena di masa-masa remaja saya mungkin mereka belum tahu tentang sejauh itu. Jadi saya malah lebih suka itu lebih baik temenan sama teman-teman cowok yang kalau anak-anak di usia remaja kan pasti cowok-cowok itu kan omongannya ke arah sana-sana gitu loh. Jadi kemudian ya akhirnya jadi masalah pergaulan terus harus di depan. Iya, bisa. Nah, bisa Jadi, semua bisa lihat Christine. dalam relasi juga akhirnya ya secara nggak langsung terjebak di pergaulan bebas dan segala macam dosa-dosa perzinahan. Terus jadi waktu berelasi, waktu dalam pernikahan juga akhirnya saya nggak bisa punya persepsi yang benar ya tentang relasi atau konsep indah tentang seks dan pernikahan. Yang saya tahu dulunya ya seks itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Pakai badan, pakai segalanya ya pokoknya aku dapat apa yang aku mau. Dan ketika masuk di pernikahan karena saya mencintai suami saya tidak dipaksa menikah, tapi persepsi-persepsi yang salah itu membuat ketika masuk di dalam pernikahan, saya hanya berusaha mempertahankan pernikahan hanya supaya anak-anak saya itu punya sosok ayah dan ibu.
karena saya juga tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga yang broken home. Saya merasa gimana efeknya, dan saya cuma berjanji waktu itu pada diri sendiri, saya gak mau anak-anak saya juga punya keluarga yang broken. Jadi otomatis ketika dalam relasi pernikahan itu mengganggu, dan ketaatan saya terhadap suami juga berdasarkan karena saya merasa ya saya harus mempertahankan pernikahan ini supaya anak-anak saya setidaknya punya sosok ayah dan ibu, gitu aja. Terus ternyata jadi setelah itu saya memang nggak ada pikiran ya, maksudnya saya akan menikah punya anak, karena saya memang dari dulu memang nggak suka menikah. Saya dipaksa menikah karena desaan, karena sudah usia gitu. Jadi waktu itu ketika masuk usia pernikahan dipaksa menikah, ya sudahlah menikah, sudah umur, sudah lama pacaran, ya mau tunggu apa lagi. Tapi waktu itu saya enggak ada pemikiran untuk oh iya saya mau menikah dan punya anak gitu. Jadi efek pornografi itu bukan hanya dirasakan oleh Christine, tapi juga dirasakan oleh suami dan keluarga ya Christine. Jadi efeknya itu bukan berarti kalau sudah kecanduan pornografi waktu sebelum menikah, waktu menikah akan bebas dengan sendirinya. Bukan berarti seperti itu ya Christine? Iya ya, karena meskipun kita memori-memori itu kan nggak bisa hilang ya. Kadang-kadang itu juga meskipun kita saat ini tidak browsing, tidak dengan sengaja menjatuhkan diri untuk melihat, tapi makin kesini itu kan paparan-paparan itu makin gampang gitu loh. Jadi memori-memori itu seperti ketika kita kenal Yesus, kita bertobat, ya kita nggak dibuat amnesia, memori itu juga tetap ada, muncul, bisa tiba-tiba muncul, waktu kita sibuk pun bisa berseliweran gitu loh. Nah terus sekarang sudah bertobat ya Christine? Puji Tuhan. Nah apa yang membuat Christine bisa memutuskan untuk bertobat? Memutuskan untuk bertobat, sebenarnya saya memang dari kecil kan ya di sekolah Kristen, lulus sampai kuliah lulus juga di sekolah Kristen. Setelah saya tahu tentang konsep kekristenan, tahu Yesus, ya saya berusaha, maksudnya kalau dulu saya nggak even terpikir untuk maksudnya minta tolong Tuhan ya, saya pikir oh orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Terus saya lakukan itu dengan motivasi saya takut dihukum di neraka karena saya nggak betah kepanasan. Terus tapi saya juga lihat beberapa kisah-kisah orang-orang yang oke lah bisa maksudnya dialihkan, bisa hilang dengan dengan power of positivity. Maksudnya dia bisa, aku pasti bisa. Saya juga lakukan itu, memasukkan berbagai sugesti positif. Terus ada lagi tips yang kayak biar maksudnya enggak pikirannya ke sana-sana, ya olahraga aja. Saya juga bikin badan saya olahraga sampai capek dengan harapan ya maksudnya enggak ada energi yang tersisa ya, supaya pikiran itu enggak sekedar enggak seliweran aja, tapi ya semuanya itu sepertinya sia-sia ya. Titik balik saya sampai saya sadar bahwa saya itu segitu bobroknya, saya segitu helplessnya itu waktu saya gendong anak saya yang pertama untuk pertama kalinya. Terus saya waktu itu juga enggak even berdoa sama Tuhan, cuma saya sadar waktu itu saya ketakutan sekali karena saya sadar seberapa rusaknya saya dan seberapa enggak tertolongnya saya. Terus saya cuma mikir kalau saya membesarkan anak ini pakai apa? Kalau pakai cara-cara yang sudah pernah tak lakukan ya jadinya enggak karu-karuan. Saya akan menciptakan mungkin monster yang lain ya, yang dalam versi yang lebih mudah gitu loh. Di saat itulah saya kayak cuma bisa ngomong dalam hati, karena waktu itu saya juga merasa saking bobroknya saya enggak rasa saya itu bisa berdoa sama Tuhan. Saya cuma ngomong dalam hati, aduh Tuhan tolong aku enggak bisa, tapi aku tuh mau jadi ibu yang lebih baik ya. Dari sanalah mungkin ya anugerah Tuhan itu yang menjumpai saya secara pribadi. Terus
saya juga dipertemukan dengan komunitas, maksudnya awalnya dari tempat di mana anak saya bersekolah, terus di sana saya juga dapat kesempatan untuk belajar dari semua ya yang Tuhan taruh di dalam hidup kami itu seperti kayak puzzle-puzzle yang ketika saya tahu sekarang itu semua adalah anugerah Tuhan. Mereka ada banyak orang yang ditaruh Tuhan dalam hidup kami berdua itu yang mau memuridkan kami, mau hidupnya bisa kami lihat, mereka takut akan Tuhan dan mereka jalannya itu lurus dan mereka hidupnya berkemenangan. Jadi saya lihat bahwa hidup dalam kebenaran firman dan berkemenangan itu possible. Kemudian sekarang setelah Christine mengalami pertobatan, apakah godaan itu nggak pernah datang lagi, Christine? Ya pasti ya, saya seperti bilang tadi ya, memori itu nggak bisa hilang, pasti seliweran iya, tapi saya sekarang juga setelah perjumpaan pribadi dengan Yesus dan kebenaran-kebenaran firman yang akhirnya mengubah cara pandang saya, akhirnya meskipun pikiran-pikiran itu kadang-kadang muncul tanpa, maksudnya diundang, tanpa kita sengaja memikirkan, ya kita bisa lawan dengan kebenaran firman. Kita tahu bahwa titik pertobatan saya, waktu itu saya sadar bahwa dari kisah-kisah Yesus yang pernah saya dengar, ada satu titik saya itu disadarkan bahwa Yesus mati di kayu salib 2000 tahun lalu untuk menebus dosaku. Jadi waktu aku masih bobrok-bobroknya, waktu aku masih rusak-rusaknya, Tuhan Yesus itu sudah mati ya buat aku di kayu salib. Dia sudah mau tebus dosaku bahkan sebelum aku itu even dengar tentang dia, even mau terima dia. Itulah yang perlahan-lahan itu kayak kayak memulihkan, mengubahkan tentang siapa saya di hadapan Tuhan. Saya tidak perlu berusaha tampak baik, berperformance, dan ya saya nggak perlu lakukan apapun untuk bisa dapat perkenanan dia. Saya cuma cukup datang sama Yesus. Kalau saya jatuh, saya datang, saya minta ampun, dan dia juga janji bahwa anugerahnya itu baru setiap hari. Jadi ya itu. Ada tips-tips khusus nggak, Christine, kalau godaan itu datang, bagaimana caranya? Yaitu lawan dengan kebenaran firman. Kita harus sadar bahwa Yesus sudah mati buat kita di kayu salib. Hidup kita itu seharga setiap tetesan darahnya di kayu salib, dan secara tidak langsung kebenaran itulah yang memerdekakan saya, dan termasuk bagaimana cara saya memandang tubuh, bagaimana cara kita itu menghidupi. Kita dipanggil untuk mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita, kan itu juga termasuk mempersembahkan pikiran kita itu ya untuk Kristus. Ya itulah yang membuat saya itu akhirnya sadar bahwa ketika tuduhan-tuduhan itu datang, ketika misalnya saat ini anak saya memasuki usia remaja ya, ketika saya waktu itu saya juga merasa gimana saya bisa ngajarkan anak-anak saya tentang kekudusan, wong saya juga enggak genah gitu loh. Nanti kan kayak ngomongnya kayak ya gitu. Tapi kebenaran-kebenaran firman itulah yang kayak memerdekakan saya, memerdekakan kami berdua ya. Karena setelah proses kami dimuridkan, itu Tuhan tidak hanya mengerjakan proses itu di dalam diri saya, tetapi juga dalam suami saya dan relasi, sehingga waktu itu sempat kami dalam 10 tahun pernikahan kami itu kami sampai harus duduk bersama, ngomong lagi, dan maksudnya sepakat ini kita perlu restart. Maksudnya restart bukan ini ya, tapi restart the way how we relate, the way how we build our family. Tapi kita juga waktu itu gak tahu mau di restart itu dengan apa. Tapi yang kita tahu karena yaitu banyaknya mentor-mentor yang Tuhan taruh di dalam hidup kami itu yang membuat kami akhirnya tahu, oh iya kami harus bangun dari awal, kami harus mulai lagi dari dasar. Ya itulah yang kami lakukan ya mungkin hingga saat ini. Apakah ada kayak apa ya, ritual khusus mungkin atau ada trik-trik khusus untuk ketika godaan itu datang, gimana caranya, Kristi?
yang bisa dipraktekkan? Dipraktekkan ya jangan sendirian. Oke, Yang jangan pertama. sendirian. Terus yang kedua, kalau misalnya kita tahu kita itu rentan terhadap godaan-godaan itu dari apa yang kita lihat, ya accountability partner di sekitar kita itu penting. Kalau bagi saya sendiri, karena itulah yang membuat kita di rumah itu dalam keluarga kami ya HP itu kami semua tahu passwordnya. Jadi ya kami tahu apa yang kami lihat. Terus anak-anak juga itu juga menjaga accountability saya juga ya, termasuk ketika saya berbicara dengan teman-teman, saya browsing itu juga anak-anak juga saya disadarkan bahwa oh ada anak-anak saya yang lihat gitu loh. Jadi ya itu yang kedua ya punya relasi yang dekat sama Tuhan ya. Kebenaran-kebenaran firman itulah yang sebenarnya yang memerdekakan kita, yang perlahan-lahan itu kayak memulihkan, menyembuhkan luka-luka hati kita itu hanya kebenaran firman, dan Roh Kudus lah yang mengerjakan semua keinginan itu dalam hati kita. Yang setelah itu mungkin yang paling gampang ya lari, kayak Pak Cipto tadi bilang ya. Kalau misalnya kadang-kadang kan kalau sekarang ini kan kita di hampir semua tayangan ya, meskipun tulisannya 13+, tapi ya narasi-narasinya itu selalu digiring ke arah-arah sana gitu loh, bahkan konten-konten LGBT dan sebagainya ya. Kalau saya biasanya kalau lagi nonton, misalnya apalagi kalau misalnya nonton sama suami gitu, ya kalau sudah tahu ada yang nyerempet ke sana-sana ya udah lari, ditutup, sudah stop, nggak perlu nonton. Kalau misalnya itu misalnya kayak drama-drama yang berkelanjutan ya udah stop, nggak usah nonton gitu. Oke, kalau bisa saya simpulkan Christine, dari kisah pertobatannya Christine, langkah pertama itu adalah mau untuk bertobat ya, memilih untuk mau bertobat. Yang kedua, mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang Christine lakukan tadi adalah tenggelam dalam kebenaran firman, karena firman Tuhan itu yang akan memerdekakan Christine. Kemudian untuk prakteknya waktu godaan itu datang, Christine punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Kemudian Christine juga punya komunitas yang membantu Christine untuk jauh dari godaan itu. Juga yang terakhir menjauhi sumber godaan itu sendiri ya. Iya. Oke, thank you Christine buat kesaksiannya yang sangat memberkati. Saya mau tanya, boleh tanya ya? Hubungan Christine dengan orang tua cukup dekat? Enggak. Enggak. Iya. Bisa dideskripsikan sedikit hubungannya dengan orang tua pada waktu kecil? Ya karena saya yang tadi tak ceritakan ya, memang saya berasal dari broken family, yang keluarga saya itu ya memang ya broken, jadi dan berbagai kayak praktek-praktek pornografi dan percabulan itu semua ya rata gitu. Okay. Jadi ya saya memang enggak punya figur yang ini, dan memang lingkungan di tempat saya dibesarkan itu juga ya lingkungan yang keras, yang memang hal itu sudah sesuatu yang umum, karena mungkin karena faktor ekonomi ya, atau mungkin karena faktor ya ada yang ya dijual sama orang tuanya dan sebagainya. Baik. Kenapa Pak Cipto kok menanyakan hal itu sama Christine? Apakah ada hubungannya Pak Cipto? Pada waktu tadi Christine sharing, saya cuma pengen tahu hubungan Christine dengan papanya gitu ya, atau dengan mamanya. Dan saya melihat ada cobaan-cobaan itu yang ringan lah ya. Ya tadi shopping gitu ya kayak gitu. Tapi ada cobaan-cobaan yang jauh lebih berat. Tadi kan sempat ditanya ya, bahwa segala pencobaan yang kita hadapi ini tidak melebihi kekuatan kita. Tapi kalau saya boleh tanya, pasti Christine merasa pada waktu itu cobaan itu begitu kuat ya. Kalaupun mau melawan tidak bisa kan gitu ya. Jadi saya melihat bahwa ayat itu memang ditulis bahwa segala pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tapi itu satu bagian ayat firman Tuhan. Tapi kita harus melihat keseluruhan daripada ayat firman Tuhan. Firman Tuhan itu menaruhkan otoritas di dalam kehidupan kita untuk memproteksi kita. Pada waktu kita belum menikah, ada orang tua kita. Setelah menikah, ada suami, ada gembala, ada ketua kontek, dan lain sebagainya. Saya percaya ketika Tuhan itu menempatkan otoritas di dalam kehidupan kita itu bukan untuk membatasi kita,
tapi untuk melindungi kita. Cuma kita melihatnya seringkali, resek ini ya, terlalu banyak peraturannya kan gitu ya. Kalau saudara nggak percaya nanti pulang coba tanya anak-anak, kan mungkin itu jawabannya kan gitu. Tapi saya percaya, sejelek-jeleknya otoritas yang Tuhan taruh dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan taruhkan untuk melindungi kita. Ketika kita misalnya kita ngomong sama anak-anak kita, kamu boleh main di sini tapi jangan keluar, ini batasnya adalah pagar. Kenapa? Karena kita tahu kalau di dalam pagar dia lari-lari, kalau jatuh cukup diambilkan betadin. Tapi kalau di luar pagar, ketabrak motor atau ketabrak mobil, betadin aja nggak cukup. Bisa nangkep ya analoginya ya. Jadi sebenarnya ketika Tuhan itu memberikan batasan, ketika kita menolak otoritas yang Tuhan berikan, sebenarnya kita membuka diri kepada satu cobaan yang jauh lebih besar. Yang ketika itu datang, saya berani pastikan kita nggak akan mampu untuk menanggungnya. Jadi apakah ayat itu salah? Enggak. Selama kita tinggal di bawah otoritas yang Tuhan berikan, Tuhan pastikan akan cukup anugerah bagi hidup kita. Tetapi ketika kita mulai keluar, dikasih tahu kita nggak mau. Kita bilang, kuno, kolot, sudah ketinggalan zaman. Terus kita mulai melangkah, dan kita melangkah sendiri ke wilayah yang kita nggak bisa handle. Untuk itulah Tuhan taruhkan otoritas. Jadi melihat ceritanya Christine yang saya juga baru dengar hari ini, saya melihat pentingnya kita sebagai orang tua. Ketika kita menghadapi cobaan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip kita tahu salah, jangan dianggap remeh. Terus kita bilang, yang kayak gitu kan enggak apa-apa. Semua teman-temanku juga lakukan yang sama. Pikirkan tentang kehidupan anak-anak kita. Bagaimana nanti pada waktu mereka akan menikah juga. Karena apa yang kita mulai, sesuatu yang buruk, itu benih yang kita tanam. Yang kalau nggak sempat kita tuai, pasti anak-anak kita yang tuai. Maka dari itu, kenapa kita harus menjaga hidup kita? Apakah hanya karena kita harus masuk surga? Saya rasa bukan itu. Tapi saya percaya ketika kita mulai kompromi, kita tahu itu salah, tapi semua orang juga lakukan dan kita mulai lakukan, kita membuka satu wilayah yang baru yang mungkin ketika semuanya sudah berjalan tidak sesuai rencana, kita belum tentu bisa kembalikan lagi. Dampak jangka panjangnya itu yang kita nggak bisa tahan. Tapi saya percaya seperti Christine tadi sharing, seburuk-buruknya yang dia sudah lakukan, anugerah Tuhan itu cukup untuk Christine, cukup untuk anak-anaknya. Pagar itu bisa dibangun ulang. Seperti tembok yang dibangun oleh Nehemia, ketika sudah hancur, ada kesempatan untuk membangun ulang. Tapi kita harus menjaga baik-baik. Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita harus jaga baik-baik. Saya percaya anak-anak Christine Tuhan yang jagai. Amin. Terima Thank you kasih. Christine. Jadi kalau saya simpulkan dari yang disampaikan Pak Cipto terakhir adalah pentingnya kita itu tunduk pada otoritas kita. Karena otoritas itu yang akan memagari kita ya Pak Cipto. Dari godaan yang sangat besar gitu ya, dosa yang sangat besar. Kemudian yang kedua juga jangan kompromi pada hal-hal yang kecil-kecil yang kelihatannya gak apa-apa semua melakukan gitu ya, jangan dikompromikan gitu ya, jangan kita terima sebagai kompromi. Karena semua yang kita lakukan itu punya efek juga pada generasi anak-anak kita. Betul ya Pak Cipto? Saya teringat satu cerita, satu kali saya ini bicara di satu persekutuan gitu ya. Setelah selesai si tante yang mengelola persekutuan itu datang, Cip ini ada orang titip ini keripik pisang, dia bilang. Dia kasih saya satu kantong besar keripik pisang, ini dari jemaat tadi titip. Terus dia bilang, ceritanya tante ini yang ngasih keripik pisang ini cerita yang luar biasa, Cip. Dia bilang gitu. Ya gimana tante? Dia bilang, tante ini hidupnya dulu susah sekali, dia bilang. Si tante yang bikin keripik pisang ini suaminya minta maaf agak sedikit sakit jiwa. Jadi suka marah-marah,
Kadang tanpa terjadi sesuatu dia marah-marah, terus tante ini kerjanya kan bikin keripik pisang untuk mendukung ekonomi keluarga. Ekonominya sangat pas-pasan, suaminya ini enggak bekerja. Jadi kadang di tengah-tengah hari tiba-tiba suaminya marah, seluruh pekerjanya diusir, suruh pulang. Sedangkan pisang itu sudah terlanjur dipotong-potong. Dan kemudian si tante ini berusaha untuk menyelamatkan pisang yang sudah dipotong tadi, dan kemudian berusaha untuk bisa memproses supaya enggak rusak. Jadi dia datang ke tante yang mengelola persekutuan ini, namanya Tante Erna, dia bilang, "Tante, aku sudah enggak tahan sama suamiku. Enaknya gimana, aku tak cerai aja ya. Karena sudah enggak kerja, bukan hanya tidak lagi memberikan nafkah, tapi justru bikin masalah." Tantenya bilang, doa aja, doa aja. Kalau saudara tanya saya juga bisa doa aja kan gitu saudara ya. Cuma tante ini sudah tidak tahan saudara. Dan itu terjadi berulang-ulang. Tapi si Tante Erna ini selalu memberikan nasihat, tetap berdoa, Tuhan pasti bisa, Tuhan pasti bisa. Akhirnya setelah melewati masa-masa yang berat, tante ini yang bikin pisang ini mulai semakin lama semakin maju. Tapi suaminya masih sering marah-marah, sering kumat gitu saudara ya. Sampai satu titik di mana si suami ini akhirnya tiba-tiba waras saudara. Suami yang gila tadi ini tiba-tiba waras. Saudara mungkin juga pikir suamiku nanti tak doa sampai waras kan gitu ya. Jadi dia waras suaminya ini, kemudian dia bilang, tante ini kemudian setelah suaminya juga waras, usahanya mulai berkembang, jualan keripik pisang ini, 3 anaknya lulus dari Amerika. Kalau saudara tahu anak ke Amerika 3 tahun minimal nggak tahu berapa sekarang ya. Kalau 3 anak kan lumayan ya jualan keripik pisang. Terus dia bilang begini tante ini, bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu Tuhan yang sanggup lakukan mujizat. Tapi tante ini harus bisa tinggal di dalam batasan yang mungkin sangat berat. Ketika Tuhan memberikan batasan dalam kehidupan kita punya 2 pilihan. Kita bilang sama Tuhan, aku enggak mau tinggal dalam batasan. Batasan itu enggak enak. Aku mau bebas, aku mau kayak orang lain. Maka kita enggak pernah melihat Tuhan bekerja. Siapa yang di sini percaya Tuhan itu besar? Siapa yang percaya Tuhan lebih besar daripada setan? Sungguhan toh, mulai enggak percaya. Semua sebenarnya. pasti percaya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu lebih besar dari suami saudara? Amin. Sungguhan tak, sungguhan tak. Saudara, mungkin kita di kantor, kita punya bos yang tidak takut Tuhan. Mungkin kita di rumah, kita punya suami yang tidak takut Tuhan. Kita mungkin di kumpulan-kumpulan kita banyak orang-orang yang menunjukkan bahwa dia tidak tunduk sama Tuhan. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan itu lebih besar dari semuanya. Firman Tuhan katakan bahkan hati raja itu ada di dalam tangan Tuhan. Dia belokkan kemana dia mau. Cuma di ayat itu tidak ditulis berapa lama setelah kita berdoa Tuhan akan membelokkan. Waktunya Tuhan yang kita nggak tahu. Caranya Tuhan yang kita nggak tahu. Tapi saya percaya batasan itu diberikan untuk kebaikan kita. Tidak mungkin Tuhan mau menghancurkan kita. Dia tahu batasan kekuatan kita, maka dari itu Dia berikan batasan-batasan dalam hidup kita. Tadi saya mengatakan supaya kita enggak jatuh dalam cobaan, salah satu yang paling penting itu adalah merasa cukup. Merasa cukup. Ketika kita lihat makanan enak, rasanya pengen nambah lagi, yang kita harus kasih tahu diri kita apa? Sudah cukup kok sebetulnya. Sudah cukup. Ketika kita lihat tanda-tanda yang besar, warnanya merah, tulisannya 70%, kita harus kasih tahu. Sudah cukup. Itu ya Pak Cipto. Sudah cukup, iya. Saudara, kalau kita ini merasa cukup, banyak hal itu bisa diselesaikan. Banyak hal-hal yang kita kejar itu bukan karena kita butuh. Tapi hati ini kan rasanya kurang. Keinginan daging itu tidak pernah merasa cukup.
Yang terakhir, kalau saya boleh tambahkan, kita ini kumpul kayak gini saudara ya. Kita itu selalu melihat kiri kanan gitu ya. Lihat bajunya, oh Bu Armita pakai baju ini, mereknya apa kira-kira ya? Kok bagus kan gitu ya. Lihat yang sana, oh itu bagus loh tasnya ya. Itu tas yang terbaru gitu ya. Terus tiba-tiba kita merasa kita ini kurang. Ada sesuatu yang kurang dari hidup kita karena kita nggak punya seperti orang lain. Cobaan itu bisa masuk saudara, ketika kita merasa kita ini tidak cukup. Nanti urusannya bisa jadi lebih panjang. Kenapa? Karena ketika kita pulang dari pertemuan seperti ini, kita mulai uring-uringan. Aku loh enggak punya kayak gitu, temanku bisa punya. Nanti suaminya pulang, dia enggak tahu ada urusan apa tadi di Bible & Co, dia tanya, Bible & Co tadi bagus enggak? Enggak. Karena yang ada di pikirannya adalah apa yang dia enggak punya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi belajar tidak usah membandingkan. Kita enggak ada yang sama di sini, tidak usah dibanding-bandingkan. Mari kita belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita punya. Saya percaya itu akan membebaskan kita dari berbagai cobaan di dalam hidup ini. Oke, terima kasih Pak Cipto. Jadi pentingnya rasa cukup dan jangan membanding-bandingkan ya Pak Cipto. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Siapa yang punya pertanyaan buat Pak Cipto? Oh, langsung ada Pak Cipto. Bu Armita. Oh, gara-gara saya ngomong bajunya. Mungkin mau ngasih tahu mereknya Pak Cipto. Terima kasih. Pertanyaan saya di Yakobus 1:13, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Pertanyaan saya 2 ya Pak Cipto, boleh ya Pak? Boleh, dijawab 1 juga boleh Bu ya. Jangan Pak. Pertanyaan pertama sehubungan dengan ayat tersebut. Jadi pertanyaan saya adalah, godaan atau pencobaan itu sebetulnya dari siapa sih Pak? Kan di sini dikatakan Tuhan tidak pernah memberikan kita cobaan atau godaan. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 adalah titipan Pak. Bagaimana jika yang tergoda adalah suami dan suami mengajak istri untuk menikmati godaan itu? Misal, suami tergoda untuk mengambil pinjaman online demi gaya hidup. Terima kasih Pak. Oke. Saya jawab yang kedua dulu boleh? Boleh ya, oke. Suami tergoda untuk ambil pinjaman online. Apakah apa yang seharusnya dilakukan oleh istri? 1, istri bisa menolak, mengingatkan suami bahwa tidak perlu ngambil pinjaman online itu. Ya. Yang saya belum tanya tadi itu siapapun yang titip pertanyaannya, pinjaman online dipakai untuk apa Bu? Gaya hidup kayaknya tadi Pak. Nah. Oh, contohnya liburan gitu ya. Oke. Yang sekarang lagi ini itu kan tanggal merah banyak liburan. Jadi keinginan liburan itu bisa datang dari suami, bisa datang dari istri, tapi karena uangnya nggak ada, pinjaman online adalah yang termudah. Apakah tetap meminjam? Kalau menurut saya pinjaman online hukumnya haram. Sama sekali tidak boleh. Pinjaman online untuk gaya hidup hukumnya sama sekali tidak boleh. Itu 1 ya, biar jelas dulu ya. Kenapa? Jadi yang tidak boleh adalah pinjaman online untuk gaya hidup ya Pak ya? Iya. Kalau untuk yang lainnya Pak? Untuk yang lainnya tergantung untuk apa gitu ya. Kalau misalnya kalau untuk anak sekolah gitu, bayar sekolah. Untuk gitu. anak sekolah. Kalau saya melihat seperti ini ya, misalnya ada yang sakit parah dan harus dilakukan sesuatu. Antara yang buruk dan yang lebih buruk. Mengambil yang buruk aja yaitu pinjaman online. Itu sesuatu yang tidak bisa di-planning kan ya. Ada yang planning sakitnya kapan kan nggak ada gitu ya. Anak sekolah,
Anak sekolah itu lulus dari kelas 1 nanti masuk SMP 6 tahun ya. Betul, Pak. Jadi sebenarnya ada waktu 6 tahun. Jangan bilang waktunya cuma 6 bulan karena sudah mau masuk. Itu kesalahan yang sudah terlanjur, kan gitu ya. Yang 5,5 tahun ya itu tadi dihabiskan untuk tanda-tanda yang merah besar-besar tadi, terus terpaksa akhirnya pinjol untuk anaknya sekolah. Jadi kalau bisa tidak sampai di sana sudah mulai disiapkan. Kan kita tahu anak kita 6 tahun lagi pasti masuk sekolah. Jadi harus disiapkan. Kalau itu bukan untuk bukan untuk gaya hidup ya tergantung untuk apa. Tapi untuk gaya hidup jangan ambil pinjaman online. Sama sekali jangan. Bagaimana kalau bukan pinjaman online tapi pay later, Pak? Pay later sama pinjaman online itu misanan, saudara ya. Saudara misan. Jadi juga mirip-mirip. Bagaimana kalau misalnya beli HP cicilan kartu kredit kan 18 bulan atau 12 bulan, Pak. Kalau saudara sebenarnya bisa bayar, terus dikasih cicilan 12 bulan oke lah. Tapi saudara kalau tidak bisa bayar makanya beli yang dicicil 12 bulan, jangan dibeli. Loh, tapi kan ketinggalan. Kan HP saya agak jadul, terus kalau saya tidak ganti kapan gantinya? Saudara, tidak ada yang saya tahu jemaat mati gara-gara telat ganti handphone, tidak ada, belum tahu saya, belum ada. Jadi ya cuma kurang keren gitu, saudara ya. Makanya saya bilang kayak pertemuan seperti ini ya baik, tapi harus dijaga. Kenapa? Ya kan kita lihat kiri dan lihat kanan gitu ya. Terus mulai melihat kenapa kok saya yang paling kurang sip lah gitu ya. Nah, itu yang harus dijaga. Seharusnya kan mau belajar sesuatu yang baik, tapi bisa aja pulang membawa sesuatu yang kurang baik. Harus menjaga. Jadi itu masalah pinjaman. Bisa cukup menjawab ya. Jadi untuk gaya hidup kalau saudara harus berhutang untuk gaya hidup sudah enggak usah. Saudara siapa di sini nasabah BCA? Coba angkat tangan. Kayaknya hampir semua ya, Pak. Ya, kalau saudara ke counter terus saudara kenal sama orangnya, hari-hari ini kan ada expo-nya BCA, betul ya? Di CW sana ya. Apa kira-kira yang ditawarkan? Pak, enggak ganti mobil. Ibu-ibu pasti ditawari sama juga ya. Enggak ganti mobil ta, enggak ngambil KPR baru ta. Nah, itu kan suatu pertanyaan, saudara masuk pasti itu pertanyaan pertama yang ditawarkan. Saya selalu bergurau begini, ada enggak yang saya ngambil mobil enggak usah nyicil, saya mau, saya bilang begitu. Saya ya mau Pak, oh ya wis saya enggak jadi, wis saya bilang begitu. Intinya kalau kita harus memaksakan pinjam untuk gaya hidup, itu berat. Saya baru dapat telepon, ini bukan untuk gaya hidup. Saya baru dapat telepon dari seorang anaknya teman, dia telepon, dia bilang, Om Cipto saya boleh enggak tanya-tanya? Saya bilang boleh. Dia bilang begini, Om saya ini habis KPR rumah di daerah barat sini, satu rumah saya ngambil satu kredit dari salah satu bank besar. Saya tanya berapa nilainya, berapa tahun, cicilannya 20 tahun. Oke, sudah jalan berapa lama? 4 tahun. Terus masalahnya apa? Bunganya bank tersebut 4 tahun itu fix, 475. Itu yang 4 tahun. Kemudian floating itu artinya bisa naik turun sesuai dengan pasar yang ada. Terus masalahnya apa? Dia bilang sekarang floating bunganya 13,5%. Ini bukan gaya hidup saudara, ini kan beli untuk rumah. Tapi cicilannya naik tiba-tiba hampir 2 kali lipat karena bunganya naik. Dengan ekonomi yang sekarang ini kalau enggak turun pendapatan itu sudah baik. Jadi banyak orang yang pendapatannya itu turun. Misalnya sales komisinya turun karena pasarnya kurang bagus. Tapi pengeluaran hanya untuk KPR naik 2 kali. Jadi saudara-saudara bisa mulai menghitung ya. Apa jalan keluarnya? Dia tanya sama saya. Wah, saya ini bukan orang bank. Saya cuma tanya, apa yang mau kamu lakukan? Saya mau cari bank yang lebih murah. Saya bilang ada bank yang lebih murah,
tapi syaratnya pasti lebih berat, belum tentu kamu bisa lolos. Itu salah satu, saudara. Bagaimana kalau kita punya cicilan HP, kita juga punya cicilan mobil, dan kita juga punya pay later untuk jalan-jalan kita punya tagihan tambahan untuk beli tiket kita yang kita pesan untuk tahun depan, belum biaya jalan-jalannya dan lain sebagainya. Itu cobaan enggak? Itu cobaan gaya hidup zaman sekarang. Kita sudah mengeluarkan uang yang belum pernah kita dapatkan. Tapi itu dilakukan oleh semua. Kita rame-rame melakukan, tapi itu jadi masalah besar hari-hari ini. Cicilan naik, pendapatan turun. Itu makanya saya katakan kalau memang enggak perlu enggak usah belilah. Tapi bajuku sudah lama loh Pak, sudah setahun. Tidak apa-apa, sudah setahun. Sudah 5 tahun ya enggak apa-apa kok. Itu bedanya laki dengan wanita, saudara. Kalau saya pulang, saya ditanya sama istri saya, "Koan tadi pakai baju apa?" Saya sih enggak ingat pakai baju apa ya. Tapi hebatnya para wanita itu, setiap kali ketemu temannya, dia bisa ingat bajunya apa. Jadi mungkin harus ditambah ya Pak Cipto, bukan Karena jagalah memorinya terlalu banyak. bukan jagalah hatimu aja, tapi jagalah matamu juga. Betul, keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Saudara, tantangan hari-hari ini banyak, cobaan itu banyak, enggak usah ditambah-tambahi. Karena masalah yang kita hadapi itu akan terus semakin berat. Jadi kita harus menyiapkan diri menata lebih baik. Pertanyaan yang pertama, nanti dipikir enggak mau dijawab boleh. Apakah Tuhan itu mencobai kita? Kata mencobai itu seolah-olah mau membuat kita jatuh, gitu ya. Dikatakan singa itu mengaum-ngaum mencari kesempatan untuk orang yang bisa diterkam. Tapi Tuhan itu membiarkan kita dicobai, membiarkan bukan mencobai kita, memberikan kadang kesempatan untuk iblis itu mencobai kita karena dia tahu kita seharusnya sudah lulus, bukan untuk menghancurkan kita. Jadi pada waktu Ayub dicobai, iblis kan minta izin sama Tuhan. Tuhan bilang silakan, enggak apa-apa. Karena Tuhan tahu kualitasnya Ayub. Saya enggak bisa bayangin kalau kita yang dapat kejadian seperti yang dialami oleh Ayub. Kehilangan seluruh kekayaan kita, kehilangan seluruh anak-anak kita, kehilangan semuanya hanya dalam 1 hari. Kehilangan kesehatannya. Tapi Tuhan tahu kualitasnya Ayub, justru Tuhan membiarkan. Tapi Tuhan tidak spesial mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Dia mau kita itu terus bertumbuh, tapi iblis mau menghancurkan kita. Saya melihat misalnya kita nyuruh anak kita ya yang belajar bersepeda, setelah dipegangi kita suruh dia jalan sendiri, betul ya? Ada yang berpikir moga-moga jatuh, ada? Enggak ada ya, karena kita berharap dia jadi lebih baik, kan gitu. Jadi saya percaya Tuhan itu mau kita semakin hari semakin bergantung sama dia, semakin hari itu semakin menyadari bahwa Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, yang memegangi hidup kita. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu sudah membuat kita jadi lebih kuat kalau kita nggak pernah ada cobaan dalam hidup kita. Saya sempat di WA sama Mili pertanyaan, ada orang itu merasa semakin dekat sama Tuhan, cobaannya semakin banyak. Betul. Siapa yang setuju coba angkat tangan? Dulu saya jauh sama Tuhan, gak ada cobaan, sekarang dekat sama Tuhan, cobaannya banyak kan gitu ya. Semakin bermacam-macam. Saya nggak tahu apakah semakin banyak atau semakin tidak. Tapi dikatakan iblis itu kan terus mencari kesempatan untuk menguasai kehidupan kita, menghancurkan kehidupan kita. Tapi justru orang-orang yang menyadari dia lemah, itu biasanya jadi lebih kuat. Orang yang merasa dirinya kuat, itu lebih gampang jatuh, saudara. Kenapa? Karena dia bilang, aku pasti nggak apa-apa. Aku pasti nggak apa-apa. Justru yang pasti nggak apa-apa ini begitu jatuhnya jauh lebih berat. Tapi justru di tengah-tengah tekanan itu mengingatkan kita keterbatasan kita,
dan kemahakuasaan Tuhan. Bahwa kita butuh Tuhan dalam setiap hari kehidupan kita. Jadi yang saya lihat seperti itu, Bu Armita. Jadi jangan pernah merasa tahan gitu ya Pak, kuat, jangan merasa kuat godaan gitu ya Pak, jangan coba-coba gitu. Oke, ada pertanyaan lagi ini Pak Cipto di depan, Caroline. Ya, terima kasih Pak Cipto atas kesempatannya. Ini saya mau nanya tentang 3 poin ini, kok pas saya ini jujur, hari pertama datang Bible & Co ini hari ini. Thank you. Mungkin ini saya mau nanya 3 tapi agak susah ya, enggak apa-apa ya. Bagi saya susah. Tadi mengenai 3 poin itu mengenai cobaan, godaan, dan trauma. Pak Cipto kan nanya teman-teman, saya mau nanya Pak Cipto balik. Apakah cobaan, godaan, dan trauma terberat dalam hidup Pak Cipto? 3 poin ya Pak ya. Wah, luar biasa terberat, Pak Cipto. Godaan terberat, trauma terberat. Poin kedua, bagaimana cara menang atas 3 poin tadi? Bagaimana menang atas cobaan, godaan, dan trauma tersebut? Yang ketiga, saya mau tahu, apakah Bapak juga dibantu pihak kedua, pihak ketiga? Mungkin Pak Cipto bisa berbagi tips untuk teman-teman di Bible & Co. Thank you, sekian. Maksudnya pihak kedua, pihak ketiga? Mungkin dari teman-teman atau keluarga atau teman yang di gereja atau gimana lingkungan. Ini maksudnya Pak Cipto membantu atau Pak Cipto dibantu? Pak dibantu. Oh dibantu, oke. Cerita mengenai masa hidupnya, Ya, mengenai 3 ya. poin penting ini, godaan, Mungkin ada. trauma, cobaan. Karena semua kita pasti menghadapinya. Tolong Oke. sharing berbagai tips. Thank you. Thank you Caroline, silakan Pak Cipto. Wah. Bikin Pak Cipto mikir. Ini termasuk yang tidak disiapkan gitu ya. Trauma terbesar. Oke. Saya kalau boleh jujur, salah satu trauma terbesar itu berbicara di depan orang banyak. Jadi pada awal-awal saya melayani itu, saya menyadari suara saya ini enggak terlalu bagus atau jelek lah gitu ya, enggak bagus gitu. Saya juga bukan orang yang ekstrovert, jadi kalaupun hari ini saya bisa sedikit ngejuk-ngejuk itu kayak switch-nya lampu, saya switch hari ini saya harus guyonan kan gitu ya. Jadi satu kali saya ini ngisi di salah satu tempat di MDC itu ya, dan tempat itu sekarang sudah tidak ada karena sudah pindah. Setiap kali saya mengisi di tempat itu, saya melihat Tuhan bekerja, yang di depan itu tidur semua. Saya bilang sama istri saya, aku tidak mau balik sini. Aku tidak mau balik sini. Jadi itu sangat pressure bagi saya. Kedua, bagi saya kalau harus melayani, yang paling berat itu diputat di sini. Di gereja di sini diputat. Terutama kalau ada suaminya Bu Mariani. Padahal baik Pak Andreas itu, cuma nggak tahu rasanya kalau saya di sini jadi tegang gitu, jadi bisa mimpi-mimpi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu trauma ya, trauma yang lain nggak terpikirkan. Tapi sampai satu saat saya menyadari bagus nggak bagus itu bukan tentang saya, tapi tentang apa yang saya mau sampaikan. Saya berusaha memberikan yang terbaik. Kalaupun orang mau tidur, silakan tidur, nggak apa-apa. Kan berarti ada orang-orang yang memang kesulitan tidur, daripada dia harus minum obat, dengerin Tetap saya kan dia bisa memberkati ya, tidur. Pak Cipto. Saya akan memberkati Benar. banyak orang, kan gitu ya, memberi kesempatan untuk bisa tidur. Saya tahu di sini baik-baik, nggak ada yang tidur sih. Kan sudah dikasih kopi masih tidur gitu ya. Itu masalah trauma, masalah cobaan atau godaan yang terberat. Godaan yang terberat itu kalau ada masalah di rumah dan harus melayani. Itu cobaan yang terberat. Karena tidak semua orang itu dalam keadaan apapun selalu baik-baik. Ada kalanya kami bertengkar berat di rumah, besok saya harus pelayanan. Kalau misalnya sehari sebelumnya saya terima gangdau besar cuane akeh, besok pelayanan semangat, haleluya kan gitu ya.
Tapi kan enggak selalu seperti itu. Bagaimana saya harus menyampaikan bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik, Tuhan itu bisa bikin mujizat, sedangkan saya sendiri tidak dalam keadaan baik-baik. Siapa namanya tadi? Caroline. Jadi kalau Caroline lihat orang di depan, dia ngomong luar biasa, hidupnya belum tentu dalam keadaan baik-baik. Itu yang kita perlu belajar tentang pembicara. Banyak kita itu senang pembicara yang wah luar biasa gitu. Padahal belum tentu hidupnya dalam keadaan baik-baik. Jadi itu tantangan yang terbesar. Saya kerja, saya juga menghadapi masalah. Saya punya keluarga, kadang juga ada masalah. Tapi kan saya nggak bisa telepon Pak Andreas, koan besok aku nggak ngisi apa aku gegeran ambil lihin, kan nggak bisa. Kan nggak mungkin, kan gitu ya. Orang expect kita harus memberikan yang terbaik. Tapi itu kehidupan yang harus kita lewati. Kita punya anak, ya, kita semua punya anak ya. Belum tentu papa mama itu dalam keadaan baik terus. Tapi kan kita nggak bisa mengorbankan anak kita hanya karena kita. Di mana kita semua harus memberikan yang terbaik untuk bukan hanya diri kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Justru di saat-saat yang paling berat, kita harus bergantung sama anugerahnya Tuhan. Bisa menjawab? Oke. Ya mirip-mirip lah kalau gitu. Godaan ini apa godaan misalnya contohnya? Pornografi. Setiap orang itu tidak ada yang tidak punya kelemahan. Setiap orang, kan kita ngomong apakah wanita bisa tergodai pornografi, apakah pria bisa tergodai pornografi, saya rasa semuanya sama. Apakah hanya karena seseorang itu sudah punya titel pendeta, yang kebetulan saya nggak dapat. Nggak usah disampaikan ya, nggak usah disampaikan. Saya sampai sekarang nggak pernah diangkat karena dianggap kurang bagus, jadi nggak diangkat-angkat. Tidak membedakan kita untuk menjadi bebas dari dicobai. Maka dari itu kita semua dalam menghadapi cobaan harus tahu kelemahan kita apa. Orang yang tidak tahu kelemahannya adalah orang yang bisa jatuh. Kalau kita tahu kelemahan kita, kita bisa menjauhi supaya kita nggak jatuh di dalam kelemahan kita. Misalnya gitu ya, saya ini pelayanan seperti ini ya, mama-mama ini cantik-cantik luar biasa semua gitu ya. Tapi saya berusaha untuk bisa menjaga jarak dengan semuanya. Dimanapun saya pergi, saya berusaha menjaga jarak. Kalau ada orang WA saya menjawab secukupnya. Saya tidak akan berusaha untuk bergurau dan lain sebagainya, melewati batas daripada apa yang dibicarakan. Kenapa? Ya saya tahu, kalau saya terus-teruskan, nggak tahu bisa jadi apa kan enggak. Saya kan enggak berarti bilang pasti jatuh, tapi saya tidak perlu melakukan hal itu. Harus tahu keterbatasan saya. Saya juga harus menjaga keterbatasan orang yang saya ajak bicara. Ya, misalnya waktu itu karena kebetulan saya tugas sama Mili tanya saya dikasih pertanyaan, kemudian dia mau bicarakan rundown-nya, saya bilang ayo kita telepon aja karena saya lagi nyetir, saya telepon 1-2 menit lah. Karena itu aja yang saya butuhkan, saya enggak kemudian tanya gimana kabarmu, sekarang kamu ngapain aja, enggak ada hubungannya. Saya harus tahu batasan saya, gitu ya. Jadi dalam hal godaan itu pilihannya di kita kok. Kita mau meneruskan mencoba menikmati godaan atau kita mau menjaga baik-baik. Saya dengar ceritanya Billy Graham. Billy Graham itu membuat satu keputusan. Dia tidak akan berada dalam satu ruangan dengan wanita yang bukan istrinya. Jadi satu kali Billy Graham ngisi satu KKR, dia dijemput, kebetulan di Amerika hospitality-nya wanita. Dijemput, dia bilang, sorry aku sudah bikin keputusan, aku nggak akan semobil dengan wanita lain, kamu boleh pergi, saya naik taksi ke KKR. Itu ekstrim memang. Tapi itu keputusan yang dia buat. Untuk siapa? Untuk menjagai dirinya sendiri. Hari-hari ini kita dengar banyak pemimpin-pemimpin jatuh. Kenapa? Karena merasa dia sudah kuat, dia tidak mungkin jatuh, dan akhirnya jatuh.
Ya, di sini kita semua bisa jatuh ya. Kita semua punya kelemahan, jaga baik-baik. Ketika kita jatuh, bukan hanya kita yang jatuh, orang-orang di sekeliling kita jatuh, anak-anak kita pun jadi terbuka untuk bisa jatuh juga. Saya sudah dikasih tandanya. Satu lagi Pak Cipto. Oh, satu Tadi lagi, yang oke. menarik dari pertanyaannya Caroline yang terakhir adalah, boleh nggak kita itu minta pertolongan dari pihak lain untuk membantu kita menghadapi cobaan, godaan, dan trauma? Boleh enggak kita ini minta tolong pihak lain? Bukan itu ya? Pertanyaan kedua dan ketiga saya tadi, bagaimana cara menang atas cobaan, godaan, trauma tersebut? Sebagian sudah disebutkan sama Pak Cipto, dan yang ketiga apakah Bapak dibantu pihak kedua atau pihak ketiga, begitu? Nah, itu Pak Cipto. Gimana? Dibantu dalam artian untuk dalam mengatasi perjalanan hidup Kristen saya. Pasti banyak orang-orang di sekeliling saya yang saya belajar. Saya belajar dari Pak Andrea, saya belajar dari teman-teman. Kalau saya boleh bilang, bagi saya pribadi, saya lebih suka belajar dari kehidupan orang-orang yang simpel di sekeliling saya daripada hanya sekedar mendengarkan orang-orang hebat di panggung. Kenapa? Karena saya pernah di panggung dan saya tahu, kalaupun saya bujuk, tidak ada yang tahu kok. Ngerti ya bedanya ya? Tapi saya diberkati dengan kehidupan teman-teman satu konteks, orang-orang yang simple, tapi dia berani melakukan sesuatu yang benar. Bagi saya itu lebih menguatkan. Bagi saya loh ya, tiap-tiap orang tidak sama. Tapi saya melihat bahwa kita perlu belajar bukan dari orang-orang yang sudah hebat, tapi kita bisa saling belajar dengan teman-teman yang bahkan mungkin lebih muda dari kita. Tapi kita bisa belajar ada sesuatu yang mereka lakukan yang bisa menjadi contoh bagi kita. Jadi ketika seseorang membagikan kesaksian, misalnya tadi Christine, saya berusaha belajar dari kehidupannya dia. Saya tidak pernah memposisikan, saya kan pembicaranya, kan gitu ya. Dia mau ngomong tapi saya tidak penting. Bagi saya yang penting itu apa yang saya bisa belajar dari seseorang yang lagi berbagi. Gitu. Jadi saya sangat diberkati dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling saya. Dengan segala kelemahannya, saya bisa melihat Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Gitu. Oke, terima kasih Pak Cipto. Oh, lain lagi Pak Cipto terakhir. Kalau boleh tahu tadi kan Bapak mau jadi pendeta, alasannya utama apa? Saya tidak mau jadi pendeta. Oh enggak jadi ya Bu Mariani ya. Oke, Pak Cipto terima kasih sekali sudah hadir bersama kami di Babel On Co. Boleh nggak Pak Cipto kasih sedikit aja konklusi menang atas godaan? Konklusi untuk menang atas godaan. Satu, menurut saya kita harus tahu Tuhan itu maha besar. Apapun cobaan, sebesar apapun, kita tahu Tuhan lebih besar. Setuju ya? Yang kedua, Tuhan itu sudah memberikan kita yang terbaik. Kita harus menyadari kita ini berharga di mata Tuhan. Penebusan Tuhan itu membuat kita sudah cukup. Kita nggak perlu lagi mencari supaya dipuji orang, diterima orang. Harus kita jadi lebih dari orang sehingga akhirnya kita jatuh dalam cobaan. Menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sudah sempurna. Yang ketiga, cari teman-teman yang sama-sama punya tujuan yang sama. Kalau saudara tujuannya diet, kumpulnya sama orang-orang yang food blogger, ya nggak cocok kan gitu ya. Cari yang pas. Saya percaya Tuhan itu menyediakan teman yang pas bagi setiap kita untuk bertumbuh. Saya percaya bahwa kalau kita dapatkan teman-teman yang mau bertumbuh bersama, kita adalah orang-orang yang beruntung. Itu aja. Thank you Pak Cipto. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.